Ohayo gozaimasu. Oke guys, jadi pagi ini kami akan melakukan perjalanan ke Fushimi Inari. Jadi cerita singkat aja ya. Jadi tadi pagi itu kami mobil minggir nih. Jadi pagi tadi itu kami terpaksa buru-buru keluar dari hotel, check out dan menitipkan luggage kami. Kenapa buru-buru? Karena bagi kami yang terbiasa check out jam 12 siang, kalau di Jepang ini kebanyakan rata-rata hotel check out jam 10. Jadi kami cepet-cepet beresin barang-barang dan titipkan di lobi. Nah sekarang ini kami akan ke Fushimi Inari. Jadi cerita singkat aja, Fushimi Inari ini adalah kuil Shinto Jepang yang didirikan tahun 711. Bahkan sebelum Kyoto pada saat itu ya, Kyoto menjadi ibu kota negara Jepang. Jadi sebelum Tokyo itu ada Kyoto. Kyoto itu dulu pernah menjadi ibu kota Jepang sebelum Tokyo. Nah sebelum Kyoto ada lagi yaitu Nara. Nah Nara itu juga dulu pernah menjadi ibu kota Jepang. Oke, langsung aja ikutin jalan-jalan bersama dengan saya. Mangan sih yore. Oke guys, akhirnya kami nggak jadi ke Fushimi Inari karena satu, kami nyasar kemana-mana. Keluar masuk stasiun kami nggak nemu. Akhirnya tolong saya diberitahu ya, bagi yang pernah ke Fushimi Inari itu kami harus naik train nomor berapa kalau dari Shichijo di Kyoto. Nah sekarang akhirnya kami putuskan udah deh makan dulu McDonald, dan setelah itu kami akan lanjut ke Osaka daripada nanti terlalu malam. Saat kami berada di dalam McDonald, kami pun sempat merenung dan berpikir, apakah perjalanan kami hanya berakhir sampai di sini saja? Karena nanggung banget ya toh. Sambil menikmati kentang goreng dari McD ini, kami pun akhirnya memutuskan untuk mencoba sekali lagi menuju Fushimi Inari. Ya karena kami berpendapat sudah nanggung juga, sudah sampai sini, masa nggak mau dilanjut. Oke, terus ikutin jalan-jalan bersama kami. Makasih yore. Oke guys, akhirnya setelah tadi dari makan McDonald, akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Fushimi Inari karena kami tidak pantang menyerah ya. Dan akhirnya kami menemukan kereta yang benar, yaitu pakailah kereta Nakanoshima yang kalian bisa lewat pintu 2, gate 2 ya. Di gate 2 turun, itu langsung naik kereta Nakanoshima, itu langsung ke Fushimi Inari. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke Fushimi Inari. Nanti saya akan ceritakan sejarahnya tentang Fushimi Inari. Tetap bersama kami, mangan sih yore. Ikuti peta dan ikuti orang-orang aja jalan. Wah, akhirnya sampai juga kami di Fushimi Inari guys. Dan jujur, ketika sampai ke tempat ini, kami melihat sepanjang jalan ya menuju ke Fushimi Inari ini, di kanan kiri ini ada banyak sekali penjual-penjual souvenir guys. Nggak cuma souvenir, tapi juga ada makanan, minuman, banyak sekali. Nah, bagi kalian yang suka foto dengan gaya-gaya Jepang, di sini tuh ada tempat guys, tempat untuk menyewakan kostum-kostum Jepang seperti itu. Harganya kalau nggak salah sih, setelah istri saya membaca sekilas itu sekitar Rp800.000. Nah, apakah itu hitungannya per jam atau satu hari? Kami kurang tahu ya guys, karena kami tidak ada niatan untuk menyewa kostum tersebut. Orang-orang di sini itu semuanya pada tertib loh, sungguhan. Jadi kalau sudah ada palang pintu kereta api ditutup seperti ini, nggak ada yang namanya berdiri di depannya palang pintu, mungkin ngangkat palang pintunya, itu nggak ada yang seperti itu guys. Jadi mereka benar-benar tertib guys.
sini tuh kalian nggak usah khawatir kelaparan atau kehausan guys, karena banyak sekali tempat menjual makanan dan minuman, bahkan souvenir juga banyak, jadi jangan khawatir. Bahkan di dalam Fushimi Inari-nya pun, di daerah kawasan kuilnya itu juga terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir-souvenir khas Fushimi Inari. Cuaca di sekitar Fushimi Inari ini guys sangat dingin, jujur dingin, karena ini ada di bulan Desember, dimana di beberapa daerah di Jepang ini sudah mulai turun salju. Nah di Kyoto ini ketika saya dan istri ada di kota ini, kami belum merasakan turunnya salju, namun cuacanya itu sangat dingin, angin yang di bawah itu sangat menusuk tulang guys. Jadi kalian bisa lihat dari pakaian yang dikenakan oleh para wisatawan yang ada di Fushimi Inari ini. Nah akhirnya setelah berjalan cukup lama, sampai juga kami di pintu gerbang masuk Fushimi Inari ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat dari kuil Fushimi Inari ini guys. Jadi Fushimi Inari Taisha ini adalah salah satu kuil Shinto paling terkenal di Jepang guys, yang terletak di Fushimiko, Kyoto. Jadi kuil ini terutama dikenal karena ribuan gerbang torii merah yang menyala yang membentuk jalan setapak menuju Gunung Inari. Dibangun pada tahun 711 Masehi di lereng Gunung Inari oleh keluarga Hatta, sebuah klan yang berpengaruh pada saat itu ya. Jadi awalnya itu dibangun di lokasi lain, lalu dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 816 kalau tidak salah ya, atas permintaan pendeta Buddha terkenal saat itu yaitu Kukai atau Kobodaishi. Nah kuil ini didedikasikan untuk Inari Okami atau dewa pertanian, kesuburan, industri, dan perdagangan dalam kepercayaan Shinto. Di sekitar kuil terdapat banyak patung kitsune atau rubah yang dianggap sebagai utusan Inari. Nah, rubah biasanya digambarkan memegang kunci lumbung padi di mulutnya. Hal ini melambangkan kemakmuran dan hasil panen. Nah guys, Fushimi Inari ini dikenal akan ribuan gerbang torii yang membentuk jalur mendaki sepanjang sekitar 4 km kurang lebih ya ke puncak Gunung Inari. Setiap torii disumbangkan oleh individu atau perusahaan sebagai bentuk doa untuk keberuntungan dalam bisnis atau ucapan terima kasih. Nah, tradisi menyumbang torii dimulai sejak periode Edo yaitu sekitar tahun 1603 sampai 1868. Oke guys, itu tadi Fushimi Inari. Jadi itu adalah kuil Shinto yang ada di Kyoto. Kami sengaja nggak naik sampai atas karena cuacanya sudah mulai mendung dan ini sudah setengah 3 sore. Takutnya kalau sudah sampai atas nanti kita nggak cukup waktunya dan semakin gelap dan hujan. Oke, setelah ini kami akan langsung kembali ke hotel dan melanjutkan perjalanan menuju Osaka. Stay tune bersama kami. Mangaseiore. Akhirnya sampai juga kami di Osaka. Dan di malam hari ini kami langsung makan di salah satu ramen warlock guys, tepat di seberang hotel kami. Jujur ya guys, biasanya kalau tempat makanan yang banyak warlocknya gini itu sudah pasti enak guys, totally enak, worth it banget untuk dicoba. Dan di sini orang Jepang tuh rata-rata kalau makan ramen selalu ditemani dengan nasi putih. Di sini kalian bisa minta nasi putih free guys, free. Selain nasi putih tadi, di sini juga ada aturan tidak tertulis, yaitu kalau kamu sudah selesai makan, kamu harus segera meninggalkan tempat dan memberikan tempat dudukmu itu kepada orang lain yang sudah ngantri di situ. Untuk menu makan malam kali ini, saya pesan mie ramen dan gyoza. Ramen di sini tuh ramen non halal guys.
Ini adalah daging babinya. Dagingnya ini empuk banget, enak ya. Jujur dari tekstur mie-nya juga al dente, jadi nggak terlalu lembek, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi istilahnya itu seperti lembut di luar, padat di dalam. Jujur menurut saya sih ramen di sini lebih enak guys dibandingkan dengan Ichiran Ramen. Menurut saya loh, ini pendapat pribadi saya. Ya, kembali ke selera masing-masing ya guys. Jadi bagi kalian yang mungkin menurut kalian Ichiran Ramen itu lebih enak, ya silakan. Atau kalian belum mencoba yang satu ini. Jadi kalau kalian ke Osaka, cobain deh menu ramen yang satu ini. Lokasinya tepat di seberang Hotel Sarasa, Osaka. Ya, untuk nama tempat ramennya ini saya akan berikan secara lengkap di akhir video ini ya guys. Jadi kalau kalian ke Jepang, saran saya cobain ramen yang berbeda dari ramen yang sudah terkenal. Biasanya sekali lagi kalau banyak warlocknya itu biasanya enak guys. Yuk tetap jalan-jalan bersama saya. Mangan sih yore.